Hey guys, selamat datang di series Menjadi Terkenal episode pertama. Series ini kubuat untuk mendokumentasikan perjalanan karirku dari yang bukan siapa-siapa ini sampai menjadi sukses atau terkenal. Dan di setiap episodenya aku akan memperlihatkan prosesku dalam membuat konten, strategi apa yang aku gunakan, dan aku juga akan terus mengupdate perkembangan jumlah subscribers, followers, penonton, dan lain-lain karena ini adalah series yang ongoing. Jadi aku akan terus mengupdate perkembangannya setiap hari. Dan tentu saja ini akan menjadi series yang sangat-sangat menarik sekali karena aku akan menyelesaikan series ini dalam waktu hanya 1 tahun saja. Jadi kita akan saksikan bersama-sama apakah aku akan berhasil menjadi terkenal dalam waktu hanya 1 tahun. Dan tentu saja pasti akan berhasil. Bahkan bisa kupastikan ini akan berhasil 100% dan tidak mungkin gagal. Dan aku yakin kalian juga akan setuju setelah kalian mendengar rencanaku yang sangat matang, sangat masuk akal, dan sangat terstruktur karena memang ada cara untuk menjadi terkenal. Dan di sini aku tidak mengandalkan keberuntungan karena aku akan merencanakan dan menciptakan keterkenalan itu sendiri. Jadi ya, pastikan kalian menonton video ini sampai selesai supaya kalian tahu rencanaku seperti apa ya. Nah, karena ini adalah episode pertama, jadi aku akan memperkenalkan siapa diriku, dan ini akan berhubungan dengan rencana yang akan aku jelaskan nanti ya. Oke, jadi aku adalah Rudy WFA, seorang konten kreator di YouTube. Kalian bisa cek sendiri channel YouTubeku namanya Rudy WFA, dan aku sudah memiliki 1,7 juta subscribers, yang mana itu adalah jumlah yang sangat banyak sekali. Tapi meskipun aku memiliki jumlah subscriber yang sebanyak itu, faktanya aku tidak terkenal. Aku tidak terkenal walaupun memiliki subscribers yang sebanyak itu. Kenapa bisa demikian? Karena konten yang membuat channelku sebesar itu adalah konten draw story atau cerita bergambar. Jadi kalian bisa cek sendiri itu penontonnya bahkan sampai belasan juta. Dan di konten-konten tersebut aku tidak menunjukkan diriku. Jadi yang terkenal adalah cerita bergambar itu sendiri ya. Karya-karyaku yang terkenal bukan diriku secara personal. Dan tidak apa-apa, tidak masalah karena aku memang tidak berniat untuk menjadi terkenal di channel tersebut. Karena dari awal aku membuat channel Rudy WFA itu adalah untuk mencari uang ya. Jadi tujuan utamanya di situ adalah mencari uang dan sudah berhasil. Dan karena sekarang perekonomianku sudah stabil dengan adanya channel Rudy WFA yang terbilang sukses ini, jadi sekarang aku bisa melanjutkan rencanaku selanjutnya, yaitu menjadi terkenal. Nah, kenapa aku pengen menjadi terkenal? Karena tidak bisa dipungkiri dengan aku menjadi terkenal, maka aku bisa menghasilkan uang yang jauh lebih banyak lagi. Ya, ini tidak perlu dijelasin lagi. Kalian bisa lihat sendiri betapa kaya rayanya para influencer, selebgram, artis, dan apapun namanya itu. Bahkan para influencer atau para selebgram-selebgram terkenal ini, mereka itu bisa menghasilkan uang puluhan sampai ratusan juta hanya dengan satu kali posting endorsement atau iklan ya. Jadi mereka bisa menghasilkan uang sebanyak itu dengan cara yang sangat mudah. Makanya aku pengen menjadi terkenal. Sampai sini mungkin kalian sudah paham kalau tujuan utamaku sebenarnya adalah menjadi kaya raya. Dan cara paling dekat untuk aku bisa mencapai tujuan itu adalah dengan menjadi influencer atau orang terkenal. Ya, sebenarnya ada banyak cara untuk menjadi kaya raya selain menjadi orang terkenal, entah itu menjadi pebisnis dan lain-lain. Tapi karena kebetulan aku adalah seorang konten kreator, jadi caraku untuk naik level adalah dengan menjadi influencer atau orang yang terkenal. Ya, kita pikir secara logika aja, kalau aku pengen jadi pebisnis, otomatis aku harus belajar lagi dari nol dan itu akan sulit banget. Sedangkan kalau aku pengen menjadi influencer atau orang terkenal, itu kan aku tinggal melanjutkan saja rencanaku ya. Jadi kayak tinggal naik level aja dan itu akan sangat-sangat masuk akal sekali untukku sebagai konten kreator menjadi seorang influencer karena contohnya sudah banyak banget. Dan ya,
Oke, kayaknya bagusan background yang ini daripada yang tadi, jadi kita pindah aja ya. Dan tadi sampai mana tadi? Aku lupa tadi sampai tahap perencanaan ya. Kita sudah masuk ke tahap perencanaan. Jadi aku sudah menjadi konten kreator di YouTube selama lebih dari 5 tahun. Dan selama itu juga aku terus mengamati bagaimana sosial media ini bekerja. Dan selama bertahun-tahun aku terus mempelajari bagaimana seseorang itu bisa menjadi terkenal. Dan ternyata ada beberapa faktor yang membuat seseorang itu bisa menjadi terkenal. Jadi kita akan bahas satu-satu. Jadi kalau kalian perhatikan, orang terkenal itu biasanya macam-macam ya, tapi sebagian besar dari antara mereka pasti terkenal karena mereka sangat jago melakukan sesuatu. Entah dia jago bernyanyi, jago main game, jago menggambar seperti aku, terus jago bermain alat musik, atau jago memasak dan lain-lain. Pokoknya mereka adalah para ahli di bidang-bidangnya masing-masing dan mereka pun akhirnya menjadi terkenal. Tapi ada juga yang terkenal karena mereka itu memiliki wajah yang good looking ya. Jadi tidak memiliki bakat yang luar biasa, tapi memiliki wajah yang tampan dan sangat cantik ya. Ya begitulah, jadi mereka bisa juga menjadi terkenal melalui tampang. Kemudian ada juga beberapa orang yang terkenal karena memiliki karakter yang unik, yang lucu ya. Jadi banyak banget yang lucu banget orang itu sampai dia menjadi terkenal gitu. Kemudian faktor-faktor lainnya ada juga karena dia sangat inspiratif. Jadi ada orang yang terkenal karena sangat inspiratif. Dia bisa memotivasi banyak orang melalui perjuangan dia. Mungkin dia dari susah menjadi kaya raya. Pokoknya banyak sekali faktor-faktor orang yang menjadi terkenal. Dan aku sudah mempelajari itu semua. Aku sudah mengamati orang-orang terkenal ini. Dan karena aku sudah mengetahui faktor-faktor apa saja yang membuat seseorang menjadi terkenal, sekarang aku hanya perlu mengaplikasikannya saja kepada diriku. Jadi aku akan membedah diriku sendiri dan aku akan mencari tahu faktor apa saja yang aku miliki untuk bisa menjadi terkenal. Oke, kita bedah satu-satu ya. Oke, faktor pertama yang aku miliki untuk bisa menjadi terkenal tentu saja adalah aku sangat jago menggambar ya. Jadi aku sangat ahli di bidang menggambar dan itu tidak perlu diragukan lagi karena sebagian besar konten di channel Rudy WEPA adalah konten menggambar dan sudah terbukti berhasil. Aku mendapatkan banyak penonton di sana. Dan ya nggak usah terlalu dibahas panjang-panjang ya, karena ya aku jago menggambar gitu. Kemudian faktor yang kedua adalah aku sangat kreatif dan memiliki sense of art atau jiwa seni yang sangat tinggi. Nah, kreatif yang kumaksud di sini adalah kemampuan untuk mengkreasikan sesuatu yang biasa saja menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan kita ambil contoh lagi adalah video cerita bergambar yang aku buat atau video draw story. Kalau kalian perhatikan itu kan gambarku itu pasti banyak yang lebih jago menggambar daripada aku. Tapi karena aku sangat kreatif, aku menggabungkan antara menggambar dan bercerita hingga terciptalah video cerita bergambar yang mana itu sangat viral sekali pada masanya. Dan aku juga sudah bertahan 5 tahun lebih di YouTube, yang berarti aku mampu beradaptasi dengan kreativitasku itulah ya. Kemudian untuk sense of art itu adalah jiwa seni ya. Jadi aku memiliki jiwa seni yang sangat tinggi, entah itu di bidang menggambar, entah itu di videografi, entah itu di manapun pasti aku bisa membuat sesuatu itu menjadi karya seni ya, seperti itulah. Jadi aku memiliki jiwa seni yang tinggi. Kemudian untuk faktor yang ketiga adalah aku sangat percaya diri dan memiliki skill public speaking yang baik. Dan ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting kalau aku ingin menjadi orang terkenal. Kenapa? Karena orang terkenal itu harus terbiasa dengan berbicara di depan kamera seperti ini. Dan mereka juga harus bisa tampil di depan publik, di depan banyak orang. Dan kebetulan aku dari zaman sekolah pun aku sangat percaya diri. Jadi aku bisa berbicara di depan banyak orang, entah itu ratusan ribuan pun aku berani ya. Jadi itu adalah sebuah kemampuan yang sangat-sangat penting sekali kalau aku ingin menjadi terkenal. Kemudian untuk faktor yang keempat adalah aku sangat inspiratif dan bisa menginspirasi banyak orang. Kenapa? Karena aku itu bukan berasal dari keluarga kaya raya, melainkan dari keluarga yang sederhana, bahkan bisa dikatakan dari keluarga yang perekonomiannya itu menengah ke bawah ya. Jadi aku benar-benar memulai semuanya itu dari nol, bahkan dari minus. Jadi aku nggak pernah meminta-minta sama orang tua untuk dibeliin kamera, lighting atau apapun itu aku nggak pernah. Bahkan aku memulai channel YouTube itu hanya menggunakan HP aja, dan HP yang kugunakan
pertama adalah HP Xiaomi Redmi Note 5A, itu harganya 1,4 juta dan itu RAM-nya cuma 2 GB ya. Jadi itu adalah HP kentang, tapi dengan HP itu aku bisa mendapatkan 1,7 juta subscriber. Itu kurang menginspirasi apa itu ya. Jadi aku sangat inspiratif sekali. Kalau kalian pengen tahu cerita perjalananku dari 0 sampai 1,6 juta subscriber, itu udah pernah aku buat videonya, jadi kalian tonton aja. Jadi tidak akan kujelaskan di sini karena terlalu panjang. Karena jadi intinya tuh aku sangat inspiratif lah pokoknya lah ya. Kemudian untuk faktor yang kelima adalah aku sangat jenius. Dari awal aku berbicara pun seharusnya kalian sudah menyadari betapa jeniusnya aku. Dari bagaimana aku menjelaskan ini semua dengan terstruktur, itu sudah membuktikan betapa jeniusnya diriku. Nah, jenis kejeniusan yang aku miliki adalah kemampuan untuk memahami suatu sistem dengan sangat mudah, sehingga di usia yang sangat muda, aku sudah mampu memahami bagaimana dunia ini bekerja, dan di usia yang sangat muda pula, aku sudah mampu memahami bagaimana sistem kerja uang, sehingga aku bisa menghasilkan uang yang sangat banyak di usia yang masih muda, yaitu 17 tahun, dengan menjadi konten kreator di YouTube. Nah, sebenarnya kejeniusanku ini adalah faktor utama yang akan membuat aku menjadi terkenal. Kenapa? Karena aku mampu mempelajari apa saja yang aku inginkan dan aku bisa mempelajarinya dengan sangat cepat karena aku mampu memahami bagaimana sistemnya, termasuk mempelajari bagaimana caranya menjadi terkenal. Bahkan untuk belajar bahasa Inggris pun aku nggak perlu pergi les karena aku sangat jenius, jadi aku paham bagaimana sistemnya sehingga aku bisa belajar bahasa Inggris sendirian di rumah, bahkan tanpa lawan bicara pun aku bisa fasih berbahasa Inggris. So yeah, I can speak English by the way. I learned by myself by watching YouTube in English and then I observe how they speak, the pronunciation, the accent, and then I practice every single day. 2 hours in a day until I can speak English like this. I can speak English but not like a native speaker, but at least I can do conversation in English. Like that ya. Kemudian untuk faktor yang terakhir adalah aku memiliki wajah yang lumayan good looking. Ya, seperti yang kalian lihat aku lumayan tampan, ya enak dipandang lah ya. Ya, aku sadar kalau aku tuh tidak setampan Gabriel Prince yang bisa terkenal hanya dengan ketampanannya saja, aku sadar itu. Jadi makanya ketampanan yang aku miliki ini hanya bisa menjadi faktor pendukung saja, bukan faktor utama ya. Tapi ini lumayan lah. Nah, dengan semua faktor-faktor yang aku miliki tadi, sekarang aku sudah bisa menentukan personal brandingku. Jadi aku akan dikenal sebagai anak muda yang jago menggambar, kreatif, memiliki jiwa seni yang tinggi, kemudian lumayan ganteng dan juga sangat jenius dan juga sangat inspiratif. Jadi itu adalah personal branding yang akan aku bangun di media sosial atau di sosial media. Nah, setelah memiliki personal branding, sekarang aku hanya perlu memberitahu dunia bahwa aku ini adalah seorang anak muda yang jago menggambar, kreatif, memiliki jiwa seni yang tinggi, kemudian lumayan ganteng, kemudian sangat jenius dan juga inspiratif, dan tentu saja caranya adalah dengan membuat konten ya. Jadi aku akan membuat konten video untuk memberitahu seluruh dunia bahwa aku ini adalah orang yang tadi capek juga disebut ya. Ya itulah pokoknya anak muda yang jago menggambar, kreatif, memiliki jiwa seni yang tinggi, kemudian lumayan ganteng, kemudian jenius dan juga sangat inspiratif. Dan sebelum aku menjelaskan konten-konten seperti apa saja yang akan aku buat untuk bisa menjadi terkenal, sebelumnya aku pengen beres-beresin ini dulu. Jadi aku pengen pindah-pindahin ke sana karena ini adalah tempat aku tidur sebenarnya ya. Jadi aku pengen beres-beres dulu. Jadi kalau selesai aku bisa langsung tidur lah ya. Karena aku lumayan ngantuk juga sih. Oke, jadi aku sudah selesai beres-beres dan sekarang aku akan menjelaskan jenis-jenis konten apa saja yang akan aku buat untuk menjadi terkenal. Dan tentu saja dengan menggunakan personal brandingku yang aku jelasin tadi ya, yaitu anak muda yang jago menggambar, kreatif, memiliki jiwa seni yang tinggi, kemudian good looking, kemudian genius dan juga sangat inspiratif. Nah, untuk menjadi terkenal sebagai konten kreator, tentu saja aku harus membuat konten yang viral atau ditonton oleh banyak orang. Dan cara yang paling efektif untuk aku bisa membuat konten yang viral saat ini adalah dengan membuat konten video pendek atau video short.
Dan tentu saja sosial media yang akan aku gunakan untuk mengupload konten video pendek ini tidak lain adalah TikTok, kemudian ada Reels, Instagram, dan ada juga YouTube Short. Jadi aku akan mengupload konten yang sama ke 3 platform tersebut, yang mana itu akan memperluas jangkauannya dan kesempatan untuk menjadi viral pun akan semakin besar. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah jenis konten video pendek apa yang harus aku buat supaya bisa viral? Dan jawabannya adalah konten flexing atau konten pamer. Jadi di sini aku akan menggabungkan konten flexing atau konten pamer dengan personal brandingku yang sudah aku jelasin tadi, yaitu anak muda yang jago menggambar, kreatif, memiliki jiwa seni yang tinggi, kemudian lumayan tampan dan jenius dan juga sangat inspiratif. Jadi aku akan menggabungkan personal brandingku ini dengan konten flexing dan aku bisa menciptakan konten yang viral. Oke, contohnya tuh kayak gini ya. Jadi kan aku punya mobil dan mobil itu aku beli pakai uangku sendiri dan aku belinya waktu umurku itu masih 19 tahun, masih sangat muda sekali. Dan bagaimana caranya aku bisa menghasilkan uang sebanyak itu di umur 19 tahun? Tentu saja dengan menjadi konten kreator di YouTube. Nah, konten seperti apa yang aku buat udah aku jelasin, yaitu konten menggambar. Jadi, secara tidak langsung aku membeli mobil itu dengan menggambar. Menggambar loh ya. Dengan menggambar aku bisa membeli mobil. Itu kan akan menjadi video pendek yang sangat menarik sekali. Jadi videonya tuh kayak gini ya. Caraku membeli mobil di usia 19 tahun dengan menggambar. Atau lagi ya, yang lain ya. Cara menghasilkan uang puluhan juta setiap bulan dari menggambar. Gimana guys? Gimana tuh? Atau nih, kasih lagi satu contoh lagi. Dengan bermodalkan kertas HPS dan juga spidol Snowman 2000-an, aku bisa menghasilkan ratusan juta di YouTube. Itu kan pasti 100% viral, tidak mungkin tidak viral. Kenapa? Karena yang pertama aku menggunakan konsep video pendek atau video short yang mana itu lagi naik-naiknya, lagi dipromosi-promosikannya. Kemudian aku juga menggunakan flexing, itu kan konten flexing. Jadi konten flexing ini pasti dimakan oleh penonton karena orang-orang sangat suka sekali dengan konten flexing. Kemudian aku juga mengemasnya dengan cara yang inspiratif. Jadi ini flexing tapi menginspirasi. Jadi itu udah pasti viral 100%. Apalagi setelah videonya diklik, ternyata videonya itu konsepnya sangat kreatif ya. Jadi ada nilai seninya dan di situ kan ada aku juga. Jadi kesannya tuh kayak anak muda, ada anak muda jago menggambar, kemudian ganteng juga ya. Gantengnya tidak boleh ketinggalan pokoknya, selalu ada gantengnya itu. Jadi anak muda, jago menggambar, ganteng, kreatif, jenius juga. Karena kenapa jenius? Karena bisa menghasilkan, bukan menghasilkan, tapi kayak memanfaatkan skill menggambarnya untuk menghasilkan uang yang sangat banyak. Itu kan jenius banget dan itu pasti 100% viral, tidak mungkin tidak viral dan aku yakin kalian juga akan setuju ya dengan rencanaku ini pasti viral itu ya, tidak mungkin tidak viral. Nah, selain konten flexing, aku juga akan membuat konten reguler supaya bisa mengejar algoritma kuantitas. Jadi nanti akan ada konten menggambar, mini vlog, dan lain-lain. Dan tentu saja semua konten itu akan aku gabungkan lagi dengan personal brandingku, yaitu anak muda yang jago menggambar, kreatif, kemudian memiliki jiwa seni yang tinggi, kemudian lumayan ganteng, kemudian sangat jenius dan juga sangat inspiratif. Dan dengan menggabungkan itu tentu saja aku bisa menghasilkan karya-karya atau konten-konten yang sangat menarik, sangat kreatif dan juga sangat inspiratif. Pokoknya keren banget ya. Jadi aku nggak bikin sembarangan, semuanya aku bikin dengan terkonsep dan niat banget lah pokoknya lah ya.
Dan konten reguler ini kubuat bukan untuk menjadi viral, karena tujuan utamanya adalah menampung para followers yang sudah dihasilkan oleh konten flexing tadi. Nah, jadi maksudnya tuh kayak gini ya. Tadi kan konten flexing yang aku jelasin itu udah pasti viral, tidak mungkin tidak viral. Bahkan itu penontonnya akan banyak banget. Dan dari sana kan otomatis akan banyak orang yang akan follow atau subscribe ke akunku. Dan untuk mempertahankan itu semua, untuk menampung mereka semua, tentu saja aku harus membuat konten reguler. Ya tidak mungkin kan semuanya isi videoku itu kontennya flexing semua, tidak mungkin dong. Jadi harus ada konten regulernya. Tapi tetap aja ya, konten yang akan membuat aku terkenal nantinya adalah konten flexing yang sudah aku jelasin tadi. Dan itulah dia rencanaku untuk menjadi terkenal dengan cara yang masuk akal. Dan itu sangat logis sekali ya. Jadi sudah bisa dipastikan aku akan terkenal dalam waktu hanya 1 tahun saja. Tapi itu terkenalnya bukan terkenal banget ya. Karena kalau kalian perhatikan, ada banyak sekali selebgram atau tiktoker yang followersnya itu jutaan. Tapi kita nggak tahu mereka itu siapa ya. Mereka itu siapa kita nggak tahu. Karena jumlah selebgram, tiktoker, influencer itu sangat banyak sekali. Jadi nanti setelah aku terkenal dengan rencana-rencana yang sudah aku jelaskan tadi, itu aku hanya akan menjadi salah satu dari sekian banyaknya influencer yang terkenal. Dan tentu saja tujuanku tidak sampai di situ, karena aku tuh pengennya terkenal satu Indonesia gitu, secara nasional gitu ya. Jadi aku tidak ingin terkenal hanya sebagai konten kreator yang punya followers jutaan saja gitu. Aku nggak pengen jadi salah satu dari banyaknya influencer. Aku tidak ingin seperti itu. Aku ingin lebih terkenal lagi. Dan bagaimana caranya supaya aku bisa menjadi lebih terkenal dan bisa melewati mereka semua? Jawabannya adalah series menjadi terkenal yang sedang kalian tonton ini. Bingung? Bingung? Kalian bayangkan saja ya. Jadi kalian bayangin aja, ada anak muda yang tampan ini sedang merencanakan dan menciptakan keterkenalannya sendiri. Kuulangi ya. Ada anak muda nih, ada nih seseorang yang menciptakan keterkenalannya sendiri dengan cara yang masuk akal dan didokumentasikan dalam bentuk series yang ongoing atau sedang berlangsung dan terupdate ya. Jadi semuanya akan terupdate di setiap episodenya, bahkan ada cara-caranya juga. Kalian bisa bayangkan sendiri, apakah aku tidak akan terkenal, apakah series ini tidak akan viral setelah aku terkenal nanti? Bayangin guys, bayangin. Apakah ada orang yang merencanakan keterkenalannya? Siapa? Siapa? Siapa yang sudah mendokumentasikan keterkenalannya dari nol, dari bukan siapa-siapa sampai menjadi terkenal siapa? Tidak ada ya. Di Indonesia tidak ada, bahkan di luar negeri pun aku tidak tahu apakah ada atau tidak. Tapi sepertinya tidak ada juga. Jadi itulah tujuan aku membuat series ini. Karena series ini yang akan membuat aku menjadi sangat-sangat terkenal nantinya. Jadi dalam 1 tahun lagi, pasti ini akan menjadi sangat viral sekali karena aku berhasil menciptakan keterkenalan dengan cara yang masuk akal dan didokumentasikan menjadi dalam bentuk series. Gila nggak tuh? Gila nggak? Kurang jenius apa? Ini jenius banget sumpah dah. Jadi ini gila banget ya. Rencana yang sangat matang, sangat terstruktur dan sangat masuk akal. Dan udah pasti akan berhasil ya. Jadi kalian harus ikutin terus series ini. Kalian harus ikutin bagaimana perjalananku, bagaimana sulitnya dalam membuat konten supaya bisa menjadi viral, supaya bisa mencapai tujuanku untuk menjadi terkenal. Nanti aku akan update terus perkembangannya di setiap episode. Mungkin uploadnya 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu atau 1 kali seminggu, tergantung jumlah kesibukanku ya. Tapi itu update-nya setiap hari, jadi akan aku recap setiap harinya, akan ada update ya. Jadi ini akan menjadi perjalanan yang sangat seru sekali, sangat-sangat menantang juga, dan belum pernah ada ya, belum pernah ada sih. Kayaknya belum ada ya yang bikin kayak gini. Jadi ini satu-satunya dan keren banget ya.
Oke, capek juga aku ngomong ya. Oke, itu aja guys ya. Semoga kalian bisa bantu aku juga ya. Tolong dibantu aku dengan menonton video-videoku nanti ya. Support terus Rudy WFA karena ya nggak tahu lagi sudah aku mau ngomong apa, capek aku. Ayo udahlah ya, aku mau tidur dulu, ngantuk sudah aku ya. Itu aja guys. Aku yakin kalian juga paham lah semua sama semua yang aku jelasin dari tadi ya.